Selamat malam sahabat properti. Malam ini saya ingin membuat video yang lebih serius sebenarnya. Walaupun mungkin hasilnya tidak sebagus yang saya harapkan. Karena video-video yang saya buat sebelumnya asal saya bisa tampil dalam video tersebut sehingga hanya sebagai pelatihan untuk tampil dalam sebuah video. Tapi walaupun seperti itu, dari respon yang saya terima dari halayak, rata-rata mereka memberikan komentar, kok video Pak Tut bisa muncul di HP saya seperti itu. Makanya malam ini saya ingin membuat video yang lebih bagus, karena saya berharap pesan yang ingin saya sampaikan bisa diterima seutuhnya. Video yang ingin saya sampaikan malam ini adalah sebuah sharing pengalaman saya di bidang properti, dan saya rasa pengalaman saya itu baik juga untuk saya bagikan ke khalayak. Siapa tahu pengalaman saya itu bisa menjadi alternatif sudut pandang baru ketika seseorang masih ragu dalam membeli properti pertamanya. Dengan pengalaman yang saya bagikan, pihak-pihak yang selama ini ragu untuk membeli properti pertamanya mendapat keyakinan untuk segera mengambil keputusan untuk membeli properti pertamanya. Ketika seseorang punya keinginan membeli properti pertamanya, ada sebuah mitos yang beredar, adalah pembeli properti pertama kali biasanya dihantui dengan ketakutan-ketakutan, entah itu ketakutan faktor ekonomi, faktor sosial dan lingkungan, faktor metafisika, atau faktor takut salah dalam mengambil keputusan. Nah, risiko dari sebuah mitos membeli properti pertama ini adalah tertunda dan tertundanya terus keputusan untuk mengambil properti pertamanya, untuk membeli properti pertamanya. Dan konsekuensi dari penundaan ini adalah semakin lama harga properti semakin naik dan kemampuan untuk membeli properti itu semakin turun. Walaupun gaji seseorang semakin naik, tapi kenaikan harga propertinya jauh di atas dari kenaikan penghasilannya. Ketika seseorang sudah berani mengambil keputusan untuk membeli properti pertamanya, seorang tersebut akan punya keberanian untuk segera membeli properti kedua, ketiga, dan seterusnya. Sekecil apapun peluang itu, sekecil apapun kemampuan yang dimiliki oleh orang tersebut. Ini saya share pengalaman saya ketika saya membeli properti pertama dan kedua saya. Karena apalagi pembelian properti kedua saya penuh drama. Properti pertama saya beli tahun 1996, yaitu pada tahun kedua saya bekerja di kantor saya sekarang. Dan karena pertimbangan lokasi properti tersebut aksesnya sulit, jauh dari tempat bekerja, maka pada tahun 1997, setahun setelahnya, saya membeli properti kedua yang memang tujuannya saya akan jadikan tempat tinggal, di mana lokasinya lebih dekat dengan tempat kerja saya. Apakah pembelian properti yang 1 dan 2 itu karena saya punya kemampuan keuangan yang cukup? Tidak. Saat saya membeli properti pertama itu, saya masih mencicil sepeda motor saya, karena itu adalah tahun kedua saya bekerja. Yang lebih dramatis lagi adalah ketika saya sudah
akan kredit, membayar cicilan kedua di bank. Tahun 1997, negara kita kena krisis moneter. Yang awalnya saya bisa membayar bunga dan pokok di cicilan kedua, gaji saya hanya cukup untuk membayar bunganya saja. Dan saat itu saya stres berkepanjangan sampai krisis moneter berakhir. Jadinya cukup lama saya mengalami stres. Saya tidak akan bercerita tentang pembelian properti tahap 3, 4, dan 5 karena yang ingin saya fokus bahaslah mitos pembelian properti tahap pertama. Kenapa saya ingin secara khusus membahas mitos pembelian properti pertama? Karena saya mengalami sendiri bahwa secara kemampuan keuangan untuk bisa memiliki properti sebanyak yang saya miliki saat ini, sebenarnya saya bukan orang yang punya kemampuan finansial yang cukup, tetapi tidak terlalu kecil juga untuk berani segera membeli properti pertama waktu itu. Kemampuan finansial dalam mengambil keputusan membeli sebuah properti memang yang utama. Tapi ada yang lebih penting, yaitu keberanian mengambil keputusan untuk segera membeli properti pertama. Ketika keputusan sudah dibuat, ketidakmampuan finansial itu akan mencari solusinya sendiri. Nah, pengalaman saya ini saya share hanya sebagai sudut pandang baru, dan saya berharap bisa menjadi pembuka jalan bagi sahabat properti yang punya keraguan untuk membeli properti pertamanya, segera mengambil keputusan dan merasakan sensasi susahnya ketika harus berhadapan dengan bagaimana mengatur uang yang sulit, bagaimana harus menyederhanakan hidup, walaupun dibalik semua kesusahan-kesusahan tersebut pasti ujungnya bahagia. Untuk praktisnya saya kembalikan ke sahabat properti. Yang jelas saya berharap pengalaman saya ini bisa bermanfaat untuk sahabat properti.